Saya ingin sampaikan bahwa untuk memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dijanjikan adalah orang yang bergembira. Man fariha bidukhuli Ramadan. Bergembira itu bukan karena menyalakan petasan, tidak. Salah satu tanda kegembiraan adalah menjamu Ramadan sebagaimana tamu agung. Jadi kalau ada tamu mau datang ke rumah, kita persiapkan semua untuk menjamunya. Bulan Ramadan ini hendaknya kita menjamunya sebagaimana tamu yang datang ke rumah. Tapi Ramadan ini adalah tamu yang melebihi dari manusia, karena di dalamnya itu ada beberapa kemuliaan. Makanya untuk jamaah sekalian, saya ingin sampaikan 3 hal pokok. Yang penting sudah dipegang ini yang 3 insya Allah. Yang pertama, laksanakan mandi sunnah taubat. Itu yang pertama. Laksanakan mandi sunnah taubat. Mandi sunnah taubat itu sebenarnya mandi biasa, cuma kita mengawali dengan niat. Kemudian yang kedua, kita berwudu sebagaimana melaksanakan sholat. Namun wudunya kita bisa memilih 2. Bisa berwudu hanya mengusap kepala sampai telinga, tidak mencuci kaki. Kemudian menyiram tubuh sebelah kanan 3 kali. Tapi kalau kita tidak menyelesaikan wudu dengan mencuci kedua kaki pada saat akhir, pada saat mandi tidak boleh mengangkat kaki dari lantai. Jadi kaki itu menempel. Sebenarnya begini Pak Bu, mandi junub itu juga 2 versi. Yang pertama ada mandi junub yang wudunya sempurna sampai mencuci kaki. Yang kedua tidak sempurna wudunya, hanya mengusap kepala sampai telinga, tapi pada saat mandi tidak boleh mengangkat kaki. Nanti selesai mandi langsung cuci kaki. Jadi tidak lagi mengulang wudu. Sebenarnya yang tidak menyelesaikan wudunya itu adalah mandi junubnya laki-laki. Yang menyelesaikan wudu itu untuk mandi junubnya perempuan. Hikmahnya kenapa? Kalau ada orang mandi junub tidak menyelesaikan wudunya pada saat wudu pertama, nanti selesai mandi baru mencuci kakinya, maka tidak ada orang yang kena lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu khusus untuk laki-laki. Makanya 2 versi itu. Cuma kadang kita tidak pakai yang mandi junub laki-laki, kita pakai wudu sempurna. Nah, ini makanya hikmahnya. Makanya dalam agama itu kan terbagi, ada kajian tasawuf, ada kajian hukum, ada kajian hikmah, ada kajian tafsir, ada kajian hadis. Kalau kajian hikmah itu bukan tasawuf. Di sini kadang kita terkecoh. Ulama-ulama hikmah itu adalah ulama-ulama yang konsen mencari tujuan atau hakikat di balik perintah. Sama dengan begini, kalau kita makan, ini ulama hikmah. Kalau kita makan itu tidak boleh melangkahi makanan untuk mengambil makanan yang jauh. Misalnya ada makanan di depan kita, kemudian ada ayam yang jauh di situ, kita melangkahkan. Ada orang makan itu Pak kayak eskapator, menyeberang tanahnya begini. Itu jadi masalah. Itu kenapa Rasulullah melarang? Karena orang yang mengambil makanan yang melangkahi yang ada di depannya itu rezekinya susah. Kalau dia mengurus rezeki itu agak susah. Tapi orang yang mengambil makanan yang ada di depannya itu Allah yang memudahkan rezekinya datang. Itu hikmah, bukan tasawuf. Itu hikmahnya. Kenapa perempuan kalau makan dilarang membuka mulut ketika mengunyah? Jadi nanti dia menyuap makanan baru disuruh buka mulut. Tapi kalau mengunyah itu tidak boleh. Laki-laki boleh. Laki-laki itu begini, tidak masalah. Kalau perempuan itu tidak boleh. Kalau perempuan mengunyah itu begini, itu bibirnya tertutup. Hikmahnya karena wanita yang makan dengan menutup bibirnya itu suaminya pengantin baru setiap malam. Itu hikmahnya. Kalau tidak paham, saya luruskan. Bibir perempuan di atas itu sama dengan yang di bawah. Itu kuncinya. Kalau masih tidak paham, saya sudah tidak bisa jelaskan lagi. Itu. Jadi saya kembali, makanya mandi sunnah taubat itu adalah niatnya. Tapi pada saat kita selesai berwudu, menyiram tubuh sebelah kanan 3 kali dan kiri 3 kali, kemudian seluruh tubuh. Cuma pada saat menyiram bagian kepala ke bawah itu kita berdoa supaya semua dosa-dosa yang ada pada diri kita itu dilunturkan bersama dengan air yang kita pakai mandi. Itu namanya mandi sunnah taubat.
Jadi kadang orang dikasih tahu mandi sunnah taubat, bilang apa, dibilang itu mandi biasa aja, sama dengan mandi sunnah Jumat, itu juga kan ada tata cara khususnya. Makanya kita menyiram tubuh itu diniatkan sekaligus untuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu dijatuhkan bersama dengan air yang kita pakai mandi. Jadi sementara mandi itu kita berzikir dalam hati sambil berdoa. Nah itu, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kadangkala dalam Islam ini kita terikat dengan tradisi yang selalu kita lakukan. Saya sering katakan begini, kadangkala kita itu makan sahur jam 3. Ada orang itu jam 3 subuh, jam 3 sudah sahur. Kalau misalnya begini, saya selalu sampaikan sahur itu hendaknya diakhirkan. Jadi nanti Bapak makan sahur sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Bilang, wah susah itu Pak Ustaz. Sebenarnya tidak susah, kita tinggal mengakali. Bapak kalau jam 2, jam 3 mau makan silahkan, tapi jangan niat sahur, makan saja. Makan nasi 3 piring silahkan, mau makan 5 piring silahkan, makan saja. Nanti menjelang masuk waktu imsak, kita ambil kurma, yang punya kurma, ambil kurma 3 biji, ambil air putih, kemudian kita minum sedikit, baru itu diniatkan sahur. Kenapa kita lakukan itu? Yang pertama, sahur itu kan waktu, Pak. Itu dalam Al-Quran disebut wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Sahara itu 10 menit sebelum subuh. Makanya Rasulullah minta mengakhirkan sahur. Jadi sahur yang paling bagus itu di akhir. Akhirnya itu masuknya 10 menit sebelum subuh. Berarti pas mau masuk waktu imsak. Jadi Bapak kalau sudah mau imsak, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru makan kurma 3 biji, karena kurma itu sunnahnya dimakan ganjil. Kalau dimakan genap itu tidak jadi obat, itu sudah diteliti. Tapi kalau dimakan ganjil itu jadi obat. Jadi Bapak kalau makan kurma 1, 3, 5, 7, 9, mau 99, yang penting ganjil. Tapi kalau orang makan kurma 99, nah itu kelewatan itu. Jadi 3, 1, 3. Jadi Rasulullah kan begitu. Makanya Nabi itu sunnahnya makan sahur dengan 3 biji kurma. Tapi kalau kita mau ambil selain obat, juga makan sahur dengan istimewa, makan dan minum air rendaman kurma. Caranya, sudah sholat isya, kita pulang dari tarawih, ambil kurma 3 biji, simpan di dalam 1 gelas air, kemudian tutup, direndam. Nanti kalau subuh, ambil kurma yang sudah direndam itu, baru itu yang dimakan, kemudian airnya diminum. Itu bisa mengobati 40 penyakit. Itu hadis Nabi. Jadi itu salah satu cara untuk mengambil hikmahnya. Tadi saya mengatakan makan kurma di akhir. Jadi nanti sahurnya diniatkan kurma. Kalau makan nasinya tidak usah diniatkan sahur. Kalau makan nasinya pokoknya makan saja. Mau makan 5 piring, tidak usah diniatkan sahur. Nanti yang ujung ini didapat diniatkan sahur. Kenapa kita lakukan? Yang pertama, dapat sunnah makan sahur di ujung. Dapat sunnah mengikuti Nabi makan sahur menggunakan kurma. Yang ketiga, dapat makanan berkahnya dengan sahur menggunakan kurma. Bagi orang yang punya air Zam-Zam itu yang paling bagus. Jadi sahur menggunakan air Zam-Zam. Tapi saya kasih tahu, ini yang kedua ya. Kemudian untuk yang ketiga, kalau bulan Ramadan, kurangi membaca istighfar. Kurangi ya. Tapi jangan disalahpahami. Begini, kan sebenarnya hadis itu Syahrul Rajab Syahrullah, Syahrul Sya'ban Syahri, Syahrul Ramadan Syahrul Ummati. Itu kan hadis. Makanya kan ada juga doanya, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebenarnya begini, bulan Rajab itu bulannya Allah. Kalau bulannya Allah, kita dianjurkan banyak membaca istighfar. Karena itu bulannya Allah. Bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Makanya kita dianjurkan banyak membaca sholawat di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan adalah bulan kita. Nabi mengatakan syahrul ummati, bulannya umatku. Yang kita baca adalah al-afu. Jangan istighfar. Simpan dulu istighfarnya. Yang dibaca al-afu. Makanya di Ramadan itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa al-afu? Kenapa bukan istighfar? Bulan Ramadan itu bulan penghapus, bukan bulan penutup. Bedakan ya. Kalau istighfar itu bahasa Arab dari kata istaghfara. Istaghfara itu menutup yang nampak,
Makanya orang yang istighfar dosanya tidak terhapus, cuma tertutup. Makanya ada juga orang salah paham, Pak. Dia bilang, saya setiap hari taubat. Caranya taubat baca istighfar. Oh enggak, beda. Istighfar dengan taubat beda. Kalau taubat bahasa Arab, taba yatubu taubatan, kembali. Kalau istighfar menutup. Makanya saya kasih contoh supaya mudah dipahami. Kalau kita menulis di kertas, ada tulisan yang salah, kita mengambil tip X. Tip X kemudian kita tip X itu tulisan. Tip X itu tidak menghapus tulisan, hanya menutup. Kan begitu, tulisannya ada, cuma tidak nampak. Itulah makna istighfar, menutup yang nampak. Kalau al-afu menghapus yang ada. Makanya di Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa? Karena dosa mau dihapus, bukan ditutup. Makanya dua yang menghapuskan dosa itu, Pak, menutup, menghapus. Yang pertama salat. Makanya di dalam sholat itu ada bacaan Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di situ ada. Yang kedua itu di Ramadan. Makanya sholat, makanya Rasulullah mengatakan sholat itu menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau orang mau pergi sholat, Pak, itu dosanya diambil oleh Allah, diletakkan di pundaknya, kata Nabi, dengan kepalanya. Kalau dia ruku dan sujud, maka berguguranlah dosa-dosa itu sebagaimana dedaunan dari tangkai kayu. Itulah sehingga kadang kalau orang yang rajin sholat, Pak, kalau sudah masuk waktu sholat terasa berat, badannya kayak ada beban. Tapi kalau sudah sholat langsung terasa ringan. Kenapa ringan? Karena memang dosanya dilepaskan. Makanya pakai al-afu. Makanya hanya 2 waktu gerakan sholat itu pakai kalimat subhana. Pada saat ruku subhana rabbiyal azim, dan sujud pakai subhana rabbiyal a'la. Ini penting supaya kita di Ramadan ini pakai al-afu, jangan pakai istighfar. Jadi perbanyak membaca. Kalau bisa baca 1000 kali lah. Allahumma innaka afuwun karim. Supaya dosa kita dihapus, bukan ditutup. Nanti dari kemudian tidak dinampakkan, karena dihapus memang. Itulah makna orang yang berpuasa dengan ikhlas dan mendirikan sholat dengan ikhlas, maka sama dengan bayi yang keluar dari perut ibunya ketika melewati Ramadan. Itu kuncinya. Ini sudah pas 30. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.